Saudara-saudari terkasih, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan Kanon 208 yang berbicara tentang kesetaraan martabat dan kegiatan umat beriman Kristiani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari sudut pandang kanonik. Sinode pertama para uskup yang dilaksanakan pada musim gugur tahun 1967 menyetujui 10 prinsip dalam merevisi Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 atau Pio Benediktin. Beberapa prinsip tersebut berkenaan dengan konsep hak. Berikut saya tampilkan di sini 3 prinsip yang diusulkan oleh Sinode para Uskup yang pertama. Dalam membaharui undang-undang tersebut, sifat yuridis dari Kitab Undang-Undang yang baru yang diisyaratkan oleh sifat sosial gereja harus dipertahankan. Sehingga Kitab Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan norma-norma agar para anggota umat Kristiani dalam menghayati kehidupan Kristianinya dapat ikut serta dalam membagikan harta kekayaan rohani yang ditawarkan oleh gereja untuk menuntun mereka menuju keselamatan kekal. Oleh karena itu, mengingat tujuan ini, Kitab Hukum Kanonik ini harus mendefinisikan dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang terhadap ibadah ilahi dan keselamatan jiwa. Karena kesetaraan fundamental seluruh umat beriman Kristiani dan keragaman tugas serta fungsi yang berakar pada tatanan hierarkis gereja, maka sangatlah penting untuk mendefinisikan dan melindungi hak-hak setiap orang secara tepat. Hal ini menjadikan pelaksanaan otoritas atau wewenang tampak lebih jelas sebagai pelayan. Pelaksanaan otoritas yang lebih menonjolkan kekuasaan dan penyalahgunaan otoritas tersebut dihapuskan. Agar tujuan-tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat, perhatian khusus perlu diberikan pada pengorganisasian suatu prosedur yang bertujuan untuk melindungi hak-hak subjektif. Oleh karena itu, dalam membaharui undang-undang ini, perhatian harus diberikan pada unsur-unsur yang paling kurang dalam bidang ini, yaitu rekursus administratif atau naik banding dan administrasi peradilan. Nah, dari prinsip-prinsip atas pembaharuan undang-undang tersebut jelaslah bahwa umat beriman mempunyai hak dan kewajiban yang berasal dari kodrat manusia. Namun umat beriman juga mempunyai hak dan kewajiban mereka sendiri sebagai umat Kristiani yang timbul dari inkorporasi pada Kristus melalui baptisan. Melalui baptisan, umat beriman Kristiani menjadi anggota umat Allah dan berpartisipasi di dalam misi keselamatan gereja yang unik. Oleh karena itu adalah mungkin untuk mengidentifikasi hak-hak asasi manusia atau hak kodrati yang dinikmati oleh semua orang dari hak-hak gerejawi yang mengalir dari baptisan tersebut dan inkorporasi pada Kristus. Paus Yohanes ke-23 dalam ensikliknya yang berjudul Pacem in Terris dipandang sebagai momen penting pengakuan gereja atas hak pribadi manusia. Kita bisa lihat itu di dalam ensiklik Pacem in Terris nomor 28 sampai 30. Nomor 28, hak-hak kodrati yang sejauh ini telah kami bicarakan terikat erat dengan banyak kewajiban yang semuanya berlaku bagi satu orang yang sama. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini berasal dari asal dan kelangsungannya dan dari hukum alam yang tidak dapat diganggu-gugat, yang dalam menentukan hukum yang satu akan memaksakan hukum yang lain. Nomor 29, jadi misalnya hak untuk hidup mencakup kewajiban untuk mempertahankan hidup seseorang. Hak atas standar hidup yang layak menuntut juga kewajiban untuk hidup sesuai dengan kebutuhan. Hak untuk bebas mencari kebenaran menuntut kewajiban untuk mengabdikan diri pada pencarian kebenaran yang lebih dalam dan lebih luas. Nomor 30. Jika hal ini diakui, maka dalam masyarakat manusia, hak kodrati seseorang menimbulkan kewajiban yang sama pada orang lain. Inilah kewajibannya, yaitu mengakui dan menghormati hak tersebut.
Setiap hak asasi manusia memperoleh kekuatan otoritatifnya dari hukum kodrat yang menganugerahkan dan melekatkan padanya kewajiban yang dituntut. Oleh karena itu, menuntut hak seseorang dan mengabaikan kewajibannya atau hanya memenuhi separuhnya ibarat membangun rumah dengan satu tangan dan merobohkannya dengan tangan yang lain. Sementara itu, Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya yang berjudul Centesimus Annus memberikan daftar hak-hak asasi manusia tersebut, terutama Centesimus Annus nomor 47. Di antaranya yang pertama-tama perlu diutarakan adalah hak atas kehidupan. Erat sekali berkaitan dengannya adalah hak anak untuk bertumbuh dalam rahim ibunya sejak saat pertama ia dikandung. Begitu pula hak untuk hidup dalam pangkuan keluarga yang bersatu dan dalam lingkungan yang mendukung perkembangan kepribadian anak. Hak untuk mengembangkan akal budi maupun kebebasannya sendiri dalam mencari dan mengenal kebenaran. Selain itu, hak untuk bekerja supaya harta benda bumi didaya gunakan sebagaimana mestinya. Dan daripadanya diperoleh nafkah bagi setiap orang beserta mereka yang menjadi tanggungannya. Akhirnya hak untuk dengan bebas membangun keluarga, memperoleh dan mendidik anak keturunan dengan menghayati seksualitas secara bertanggung jawab. Adapun sumber dan rangkuman hak-hak itu dalam arti tertentu terletak pada kebebasan beragama. Dalam arti hak untuk hidup menurut kebenaran imannya sendiri dan sesuai dengan keluhuran martabatnya sebagai pribadi. Beberapa contoh hak asasi manusia yang terdapat dalam daftar hak dan kewajiban, sebagaimana terdapat di dalam judul 1, kewajiban dan hak semua orang beriman Kristiani, di antaranya hak berkenaan dengan nama baik, sebagaimana terdapat di dalam Kanon 220, lalu hak untuk secara legitim menuntut dan membela hak yang dimilikinya, Kanon 221, dan juga hak untuk memajukan keadilan sosial, Kanon 222. Sebaliknya, hak gerejawi bersifat unik bagi umat beriman Kristiani, sebagaimana terdapat di dalam Kanon 96 bahwa dengan pembaptisan, seseorang menjadi pribadi atau subjek yang mempunyai kewajiban dan hak yang selaras sebagai seorang Kristiani. Hak tersebut tidak didapat berdasarkan konsesi individu dari pembuat undang-undang, tetapi melalui baptisan. Dengan demikian, daftar hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Kanon 208 sampai 223 berkaitan dengan semua orang yang dibaptis tanpa pembedaan berdasarkan status yuridisnya. Hal ini didasarkan pada kesetaraan martabat sebagai orang Kristen, sebagaimana terdapat di dalam Kanon 208. Nah, itulah sekilas mengenai hak dan kewajiban dari sudut pandang kanonik. Pada video berikutnya kita akan mulai membahas satu persatu berkenaan dengan hak dan kewajiban yang terdapat di Kanon 209 sampai dengan 223. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.